Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani Nurhaini dari kelas 10 TPM 1. Di sini saya akan menceritakan sejarah angklung serta bagian-bagian dan cara memainkan alat musik angklung. Angklung adalah alat musik yang terbuat dari susunan beberapa batang bambu. Dalam sejarah kerajaan Sunda pada abad 12 hingga 16, angklung dimainkan untuk memuja Nyai Sri Pohaci sebagai lambang Dewi Sri. Sedangkan dalam Kidung Sunda diceritakan bahwa angklung dipakai untuk menyemangati mereka saat peperangan. Dr. Greoneman mengatakan angklung sudah ada di Nusantara sebelum zaman Hindu. Alat ini diciptakan menyerupai alat musik calung dengan bambu yang berbeda ukuran sesuai tinggi rendahnya nada. Versi lain mengatakan angklung ditemukan pada abad ke-7 di wilayah Jawa Barat oleh seorang petani yang sedang main di kebunnya. Ketika mendengar bambu bergerak karena tiupan angin, si petani mencoba untuk menciptakan suara serupa dengan bambu yang berbeda ukuran. Angklung pun mulai dikenal pada abad 19 lewat tangan seorang seniman. Ia menggunakan alat musik ini untuk pertunjukan teater dan wayang. Seiring berjalannya waktu, angklung akhirnya dikenal oleh dunia. Sebuah kelompok seniman Indonesia yang dipimpin oleh Daeng Soetigna membawa angklung ke luar negeri dan tampil di Paris pada tahun 1938. Pada saat itu, Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Sebagai salah satu alat musik tradisional, angklung memiliki beberapa jenis dan tipe yang tersebar di seluruh Indonesia. Berikut jenis-jenisnya. 1. Angklung gubrak. Saat mendengar namanya, pasti kamu akan teringat bunyi benda jatuh. Angklung jenis inilah saat satu yang tertua dan dapat kamu temukan di kampung Cipining, Cigudeg, dan Bogor. Pada zaman dahulu, angklung ini digunakan untuk menghormati Dewi Padi dalam kegiatan menanam padi, mengangkut padi, serta menaruhnya ke lumbung. 2. Angklung badeng. Selanjutnya adalah angklung badeng, yang merupakan jenis kesenian musikal. Jika kamu ingin mencari angklung ini, kamu harus mencarinya di sekitar daerah Sanding, Malabong, dan Garut. Beberapa lagu yang dimainkan dengan angklung badeng ialah Solalo, Lilimbungan, Yautik Yati, La Ilaha Illallah, dan Kasreng. Yang ketiga ada angklung padaeng. Angklung padaeng bisa digunakan untuk memainkan lagu-lagu tradisional dan internasional hingga dikenal hingga mancanegara. Yang keempat ada angklung kanekas. Kanekas biasa dimainkan dengan saat menanam pagi, di waktu terang bulan, dengan iringan lagu tertentu. Fungsi bagian-bagian alat musik angklung. Yang pertama ada tabung suara, berfungsi sebagai tabung nada atau penghasil nada. Yang kedua ada tabung kecil, berfungsi sebagai tabung bernada dan juga sebagai resonator atau lawong. Tabung kecil bisa disebut juga berfungsi sebagai penghasil nada-nada atau suara pada angklung. Yang ketiga ada tabung sedang, berfungsi sebagai tabung bernada dan juga sebagai resonator atau lowong. Tabung sedang bisa disebut juga berfungsi sebagai penghasil nada-nada atau suara pada angklung. Yang keempat ada tabung besar, berfungsi sebagai tabung bernada dan juga sebagai resonator atau lawong. Tabung besar bisa disebut juga berfungsi sebagai penghasil nada-nada atau suara nada pada angklung. Yang kelima ada ancak. Ancak berfungsi sebagai karangka angklung. Dan yang keenam ada jejer. Jejer berfungsi sebagai kerangka angklung yang digunakan untuk menyambungkan palang gantung agar palang gantung kuat, menggantung atau menyangga tabung suara atau liang toros. Yang ketujuh ada tabung dasar. Tabung dasar berfungsi sebagai
kerangka angklung untuk memperkuat kerangka angklung lainnya. Tabung dasar berada di bagian bawah angklung yang berbentuk horizontal. Yang kedelapan ada palang gantung. Palang gantung berfungsi sebagai penyangga atau penggantung tabung sorak atau liang toros dengan tingkatan tinggi palang gantung yang berbeda dan menyesuaikan tinggi dan lebarnya tabung sorak yang terdapat pada angklung tersebut. Cara memainkan angklung. Setiap orang bisa memainkan alat musik angklung jika mengetahui tekniknya. Salah satunya adalah dengan cara memegang rangka angklung dengan satu tangan. Kemudian tangan lainnya menggoyangkan hingga menghasilkan suara. Berikut teknik dasar dalam menggoyangkan angklung. 1. Kurulung atau getar. Teknik umum yang sering digunakan dalam bermain angklung adalah kurulung. 2. Cetok. Teknik ini bisa dilakukan dengan cara menarik tabung dasar dengan cepat oleh jari ke telapak tangan kanan. Yang ketiga ada tangkep. Teknik tangkep hampir mirip dengan kurulung, namun yang membedakannya adalah salah satu tabung ditahan sehingga tidak ikut bergetar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.